Pejabat di negeri ini mulai dari presiden, menteri, hingga gubernur acap kali berkunjung ke pasar beras yang beromset 50 miliar rupiah per hari ini. Namun kunjungan demi kunjungan itu tak lantas membuat pasar itu menjadi lebih baik. Tak hanya jalan rusak, kendala lainnya adalah fasilitas gedung yang sudah tidak memadai. Kebutuhan beras yang semakin tinggi ditambah laju pertumbuhan agen yang kian bertambah tidak diiringi penambahan gedung baru. Ironisnya, sejak dibangun 39 tahun silam, bangunan baru relatif masih sedikit. Kalau blok yang kita bangun terakhir namanya blok D5, ini di tahun 2009-2010 kita bangun dan kita manfaatkan setelah itu. Ya, karena memang begini masalahnya, di pengelolaan ini sebenarnya tidak terlalu banyak bisnis mengelola ini, itu tidak, keuntungannya tidak terlalu banyak sebenarnya. Sejumlah persoalan yang menguak ke permukaan berujung kepada wacana pemindahan pasar terbesar di Indonesia ini. Persoalan ini terganjal dengan peralihan kepemimpinan dari Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo ke Joko Widodo. Masih dalam tahap pengkajian, tapi kami kalau ditanya langkah yang paling ideal, langkah itu perlu kita pikirkan. Merelokasi ke satu tempat yang akan kemudian menimbulkan efisiensi dari arus distribusi barangnya dan hemat ongkos juga mungkin ya. Infrastruktur memang bukan semata urusan Setio Dukito. Yang terutama adalah tanggung jawab Wali Kota Jakarta Timur dan Dinas Pekerjaan Umum. Singkat cerita, menjadi mandat pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Yang menjadi perhatian utama Setio adalah menekan lonjakan harga beras dengan menggelar operasi pasar. Mengguyur pasar dengan pasokan beras dengan harga lebih miring. Dengan kita melakukan operasi pasar, alhamdulillah PT Food Station dipercaya untuk menjadi koordinator dari penyaluran beras OP, operasi pasar, oleh Bulog. Maka alhamdulillah tidak ada kejadian kelangkaan beras, dari volume mencukupi, kemudian harga juga terjangkau. Menjaga ketersediaan beras menjadi fungsi utama Pasar Induk Beras Cipinang. Lebih dari 95% penduduk Indonesia menggantungkan bahan pangan pokoknya kepada beras. Kementerian Pertanian mencatat tingkat konsumsi beras di Indonesia mencapai lebih dari 100 kg alias 1 kuintal per kapita per tahun. Angka ini melebihi rata-rata konsumsi dunia yang hanya 60 kg per kapita per tahun. Artinya, setiap orang Indonesia memakan 40 kg beras lebih banyak dari penduduk lain di dunia selama 1 tahun. Apa yang terjadi? Konsumsi beras meningkat drastis sejak tahun 1970 yang saat itu baru 90 kg per kapita per tahun. Namun dalam 40 tahun, jumlahnya telah meningkat menjadi 130 kg per kapita. Laju konsumsi beras masyarakat Indonesia cukup tinggi dibanding negara tetangga. Dengan konsumsi per kapita sebesar itu, tak heran bila pada tahun 2012 Indonesia memerlukan 2,2 juta ton beras. Selain faktor jumlah penduduk yang mencapai 240 juta jiwa, tingginya konsumsi beras per kapita menunjukkan adanya masalah pada strategi keanekaragaman pangan di Indonesia.
Dalam pacuan antara ketahanan pangan dan besarnya konsumsi inilah, pasar beras Cipinang menjadi salah satu tempat yang menjadi gantungan banyak orang. Rektor Universitas Islam Nasional. Kisah swasembada beras kini diganti episode impor beras dari Thailand dan Vietnam. Kita bisa melihat di tahun 85 produksi beras kita yang tertinggi di dunia saat itu. Kita mampu menjadi pelopor untuk swasembada pangan, di mana 84-85 kita menjadi pengekspor beras terbesar. Ini terbalik ketika tahun 98 misalnya, kita pengimpor terbesar, 6,8 juta kilogram selama setahun gitu mengimpor beras, dan ini memang sangat ironis. Nah, ya ini terjadi karena lagi-lagi masalah politik dan ada inflasi dan lain sebagainya. Impor itu memang kadangkala ya tetap ada, tapi itu adalah kebutuhan beras premium ya. Kalau di kelasnya itu kelas premium. Ada beberapa pedagang kita yang mengimpor beras dari Thailand. Kemudian kalau sebenarnya yang mengimpor secara skala besar itu adalah Bulog untuk kebutuhan nasional, itu di mana bila ada kekurangan Bulog akan melakukan impor beras. Jadi itu sifatnya kebijakan untuk ketahanan pangan seluruh sifatnya nasional. Pro kontra impor beras sejatinya tak terlalu dirasakan Ayong. Kalau untuk masa panen itu nggak pengaruh, malah lebih baik, lebih murah beras lokal kita. Ya, kalau beras impor banyak umumnya untuk kelas premium, mungkin ada dikit tapi nggak gitu terlalu banyak pemakai, nggak gitu ada. Tahun ini, Ayong dan kawan-kawan dapat bernafas lega tanpa khawatir adanya pergolakan harga. Badan Urusan Logistik atau Bulog memastikan pasokan beras nasional tersedia lebih dari 2 juta ton. Angka ini klop dengan kebutuhan beras nasional. Terpasoknya beras hingga mencapai level terkecil di masyarakat berawal dari aktivitas Ayong mendatangi para pemasok satu persatu.